di mana disyariatkan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapang. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, Nabi memberikan contoh di lapang, tidak di masjid, sebagaimana hadis di bawah ini. Wa anhu ay Abi Sa'id qala kana Rasulullah yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wa walu sa'id yabda'u bihi sholat summa yansarifu wa yakumu muqabilan nas wa nasu ala sukubihim. Dan darinya dari Abi Sa'id ia berkata, adalah Rasulullah suka keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke lapang. Yang pertama ia lakukan adalah sholat, kemudian berpaling dan berdiri menghadap orang-orang, sedangkan orang-orang berada di saf-saf mereka. Lalu Nabi memberikan nasihat serta menyampaikan perintah kepada mereka. Eta pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapang. Duka tahun sabaraha tadi Bandung keur ngawitan sholat Id di lapang. Tapi di Tegalega jika dijaga untuk tentara. Sabarek pada maledogan. Sabatuna. Sholat di lapang siga masjid wae kotor itu ngawitan anak teh ngawitan hoyong nyontohan sholat di lapang tetapi ka mimiti persis mah rek di badaledogan tapi ka dijaga bener Jepang jaga geun teu bisi ribut ayeuna tos bereng we biasa sholat di lapang. Wan Ummi Atiyah qala umirna an-nukhrijal awatiko wal khuyado fil idaini yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tadilul khuyadu al musalla. Dari Ummi Atiyah ia berkata, kami kaum ibu diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis dan perempuan yang haid untuk sholat dan untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah yang muslimin. Sedang yang haid hendaklah menjauhkan diri di waktu sholat. Maksana nu haid ge dianjurkeun pikeun keluar ka lapang boh Idul Fitri boh Idul Adha ngan lebah sholatna berenang tengiring sholat imeker syiarna we keur ngamakmurkeunana kan tenan di zaman lima eta teh tahun kedua hijrah ngawitan Islam bade berkembang di Madinah diinstruksikan di luar di lapang kenelkeun syiar muslimin tetapi tahun kedua dasar seueur muslimna di Madinah nya dianjurkeun pikeun keluar ka lapang. Wali kauli Ali wa annahu ra'a annahu kharaja ilal jabanati li sholatil idi wa qala laula annahu sunnah la sholaitu fil masjid. Karena pernyataan Sayyidina Ali telah diriwayatkan bahwa ia keluar ke lapang untuk sholat id dan ia menyatakan andai kata hal itu sholat id di lapang bukan sunnah tentu akan dilaksanakan di masjid. Dalam lain sunnah meningkat di masjid itu cedera lagi gitu teh. Kan eta we sunnah Nabi di lapang we.
Itu masa di urang alasan kotor berenang kotor wati kuda tong dina ti kuda salatna tong dinu kotor. Qala Syafi'i balagona anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yakhruju bil idaini ilal musalla bil madinati wa kadzalika man kana badahu wa amatu ahlil baladi illa ahla makkata fa innahu lam yablugna an ahadan minas salafi shalla bihim idan illa bi masjidihim. Sawar As-Syafi'i menyatakan telah sampai kepada kami hadis bahwa Rasulullah keluar untuk melakukan iden ke lapangan di Madinah. Demikian pula orang-orang sahabat setelah Nabi, umumnya penduduk negeri kecuali penduduk Mekah. Sungguh tidak sampai berita kepada kami bahwa ada salah seorang yang atau generasi terdahulu melaksanakan sholat id keluar di masjid mereka, Masjidil Haram. Upami di Madinah mah salam lagi sholat di lapang. Aya di Mekah mah di masjid teu aya lapang. Di Mekah mah teu aya lapang ti payun teh nya di masjid wae. Eta pertimbanganana jadi teu aya buruan siga di Madinah. Di payuduka nya lega ngerem teh di masjid. Nanti aya lapang desa nampung pikeun salat Id. Qala Syafi'i wa idza kanal udruk minal matori au ghairihi amartuhu bi an sholliya fil masjidi wala yahruju ila sohro. As-Syafi'i berkata, kalau seandainya ada udzur karena hujan atau yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan untuk sholat id di masjid dan tidak usah sholat di lapang upami kelarasan hujan. Pendapat Imam Malik bahwa keluar ke lapang itu lebih utama sekalipun di masjid luas untuk menampung orang-orang. Adapun alasan mereka ialah kebiasaan Nabi melakukan hal itu sholat id di lapang dan tidak pernah Nabi sholat id di masjid kecuali karena alasan hujan. Dan tentu saja Nabi tidak melakukan seperti membiasakan sesuatu kecuali karena hal itu yang lebih utama. Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat id dan idul adha di musola, yaitu lapang sebelah timur Masjid Nabawi. Musola teh sanes bangunan, musola teh di lapang kayu luarin masjid di Madinah teh. Di masjidna tadi luar masjid sebatna musola. Gadis-gadis dan perempuan yang haid pun dianjurkan untuk menghadiri pelaksanaan sholat id di lapang. Hanya saja yang haid tidak ikut melaksanakan sholatnya. Sayyidina Ali menyatakan, andai sholat id ini bukan sunnah di lapang, tentu aku lakukan di masjid. Dalam lain sunnah malah sesuai di masjid. Eta sunnah Nabi di lapang. Tapi pilihan Sayyidina Ali. Imam Asy-Syafi'i sendiri mengakui bahwa Nabi dan para sahabat setelahnya melakukan sholat id di lapang. Beliau sendiri menganjurkan untuk melaksanakan sholat id di lapang kecuali jika terjadi hujan. Imam Malik menyatakan
bahwa sholat id itu lebih utama di lapang. Karena itulah yang dibiasakan oleh Nabi, dan tentunya Nabi tidak akan melaksanakan kecuali yang lebih utama. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi sholat id di masjid karena hujan, hadisnya doi. Karena ada yang berpendapat bahwa sholat id di masjid itu bid'ah. Penulis berpendapat bahwa jika hujan, lakukanlah sholat id di masjid. Sekedar contoh, Nabi senantiasa melaksanakan sholat Jumat di masjid, tidak di lapang. Dan bagaimana kalau tidak ada masjid yang dekat? Apakah boleh sholat Jumat di kantor, atau di bangsa sekolah, atau di halaman, atau tidak usah Jumat karena tidak ada masjid? Nyasa jadi lamun sholat id biasa di lapang, hujan di masjid, sholat Jumat di masjid, masjid. Nah, terus sholat Jumat wae atau kenging di sekolah di bumi ke. Kemudian Nabi pernah memerintahkan sholat Jumat di tempatnya masing-masing karena hujan. Nabi tidak suka melaksanakan Jumat dalam keadaan kotor atau becek, karena Masjid Nabawi waktu itu belum pakai atap. Nah, kalau kondisi sekarang di kita, apakah boleh juga sholat Jumat masing-masing di rumah karena hujan? Tentu saja tidak. Kondisi masjidnya sekarang berbeda dengan masjid di zaman Nabi. Di orang mah Jumat hujan anggar wae di masjid. Nah, ada masjid lagi iu atau bersih itu enten yang di zaman Nabi. Zaman lima cacat nganggo atap, zaman hujan tangtos becek, dan mengajarkan sholat di imah masjid.